Halo, kembali lagi bersama aku, Vivin. Dan aku, Tito. Kita kan sering ngobrol ya soal kehidupan rumah tangga. Menurut kamu, apa sih yang paling challenging setelah kita sah dan tinggal bareng? Selain soal remote TV atau pasta gigi ya. Ya, itu sih masalah klasik ya. Mungkin bukan lagi soal fase bulan madu selesai. Tapi pas sudah beneran serumah 24 jam, pas kita mulai sadar, oh ternyata kebiasaan tidur dia gini banget ya. Atau pas aslinya benar-benar keluar semua. Awalnya kan kita ngerasa sejiwa banget, tiba-tiba baru ketahuan. Gue yang introvert banget, butuh me time di kamar setelah pulang kerja, sementara dia ekstrovert yang pengennya langsung cerita semua hari itu juga. Gue yang rapi banget, dia yang santai banget naruh barang. Ah, relate. Terus insting pertama kita apa coba? Ngomel. Haha. Terus kita mikir, kok dia nggak bisa ngertiin aku sih? Dan dulu kayaknya nggak gini pas pacaran. Itu dia, kita sibuk pengen menyamakan dia. Kita sibuk pengen dia jadi kayak kita, atau sebaliknya. Padahal kita lupa satu hal yang penting. Apa tuh? Bahwa kita tuh jatuh cinta dan akhirnya memilih dia buat seumur hidup. Ya karena karena keunikannya. Anehnya, pas keunikan itu mulai mengganggu kenyamanan kita malah pengen ubah. Gue jadi mikir, mungkin tujuan pernikahan itu bukan buat menyamakan, tapi buat beradaptasi. Gue tuh ngebayangin pernikahan itu kayak lagi berdansa. Berdansa, kayak dansa ballroom gitu. Kaku amat. Bukan gitu, coba bayangin. Dua orang yang dansa bareng, mereka kan gak bergerak persis sama. Gak mungkin dua-duanya melangkah ke kanan bebarengan. Ya tabrakan. Oh iya juga sih. Satunya memimpin, satunya ngikutin. Atau satunya ke depan, satunya mundur. Buat menyeimbangkan. Persis, mereka punya peran yang berbeda. Gerakan yang beda, tapi tujuannya satu. Menciptakan tarian yang indah di lantai dansa itu. Mereka gak saling maksa buat gerak sama, tapi mereka saling beradaptasi sama gerakan pasangannya. Masalahnya, berdansa dalam pernikahan itu nggak gampang. Apalagi kalau udah capek kerja, ngurus anak, atau bayar tagihan. Kadang kita salah langkah, kadang kita pengennya gerak pakai gaya kita sendiri. Ego kan? Gengsi, minta maaf. Pasti di situ adaptasinya diuji. Adaptasi itu kan bukan berarti kita kalah atau kehilangan jati diri kita. Bukan berarti si introvert harus jadi ekstrovert 24 jam. Terus gimana? Ya kompromi, negosiasi. Kalau diibaratkan dansa tadi, kita harus saling baca sinyal, kita harus komunikasi. Oke, malam ini kita handle urusan anak bareng dulu ya. Tapi weekend nanti aku minta waktu me time ya, kamu yang jagain. Saling ngasih ruang. Jadi, adaptasi itu soal negosiasi ya, bukan menyerah. Dan soal komunikasi, biar nggak saling injek kaki di lantai dansa, di rumah kita sendiri. Tepat, kita nggak bisa ngarep pasangan kita baca pikiran. Apalagi pas udah sama-sama capek. Bilang jangan tiba-tiba diam, terus ngambek berhari-hari. Itu boros energi. Bener banget, kadang kita berharap dia mengerti tanpa kita ngomong. Padahal, dia bukan mind reader. Dia pasangan hidup kita. Yang kebetulan beda tapi udah berkomitmen buat bareng selamanya. Pada akhirnya perbedaan itu bukan buat dihilangkan. Perbedaan itu bikin dansa rumah tangga jadi unik. Yang penting kita berdua mau terus belajar. Langkahnya bareng-bareng sampai nanti. Gue suka banget. Dansa yang bagus itu bukan karena penarinya sama, tapi karena mereka bisa saling mengisi dan beradaptasi sama iramanya. Tujuannya bukan jadi satu yang identik. Tapi jadi dua yang utuh dan harmonis. Oke, Deep Talk malam ini selalu kena. Gue jadi mau belajar dansa lagi. Sampai ketemu di podcast Sakurasa berikutnya.